Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang. Iya, gimana biasanya pakai yel-yelnya? Iya, kenapa saya jadi nervous gini ya? Oke. Iya, biasanya padahal pesertanya itu penuh banyak ya, tapi saya nggak nervous biasanya. Sama, ini bukan pengalaman pertama juga sebetulnya menghadapi ibu-ibu yang dari PAUD ataupun TK sebetulnya ya. Baik, perkenalkan dulu mungkin ya ibu-ibu semua di sini. Perkenalkan, saya Rini Setianingsih, SPD IPD. Saya salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Cirebon. Ya, di sini saya hanya ingin sharing aja dengan ibu-ibu semua ya, kita diskusi ya. Meskipun di judulnya memang kita membedah kurikulum merdeka, mungkin kita karena waktu juga ya, mungkin tidak bisa secara detail mungkin akan saya sampaikan di sini, tapi karena rumah saya dekat dari PAUD ini, saya rumahnya di blok D4 Bu-ibu, jadi saya tinggal di sini di Banjaragung gitu ya. Jadi kalau ada kan belum tersampaikan, insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Pernah ke rumah? Oh iya, pernah mungkin ya, ada yang pernah ke rumah saya ya. Iya, waktu vaksin ya. Nah ya, jadi ini apa ya namanya? Saya menjadi pemateri paling dekat ini di sini. Ya, paling dekat di sini, dan ini kenapa jadi nervous makanya ya, biasanya di mana-mana nggak ada kendala gitu ya. Jadi ibu-ibu di sini saya hanya ingin sharing aja ya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka bersama ibu-ibu semua yang masih pada muda-muda di sini. Kita usaha ice breaking segala macam mungkin beda ya. Saya juga duduk aja nih. Biasanya sambil duduk kadang berdiri muter gitu, kali ini nggak usah ya, kita ngobrol santai. Saya juga agak kaget datang ke sini, waduh udah pakai proyektor, pakai apa namanya tempat duduk seperti ini. Saya pikir kita ngobrol santai aja, diskusi gitu ya. Ternyata dibuat sedemikian rupa, seriusan ini ingin meningkatkan kompetensi ya, atau pemahaman ibu-ibu semua selaku pendidik di TK anak bangsa ini. Ini upaya yang sungguh luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ida. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Ida. Ya, keren banget Bu Ida ya. Jadi sudah punya inisiatif gitu ya, dibandingkan menunggu mungkin dibandingkan yang sekolah-sekolah lain ya. Mungkin ada juga yang sudah melaksanakan, tapi setahu saya belum begitu banyak, terutama untuk di tingkat TK. Kalau di SMA itu sudah banyak menyelenggarakan kegiatan IHT ya. Kalau di PAUD ini wah keren, makanya ini saya agak kaget juga beneran gitu. Saya pikir cuma ngobrol-ngobrol biasa, ternyata kita seriusan ya mau belajarnya ya. Tapi serius tapi santai aja ya, karena saya juga latar belakangnya pendidik di SMA yang biasanya saya memberikan materi itu berikut sharing best practice saya. Best practice itu sharing pengalaman saya saat mengajar di kelas seperti apa. Tapi karena ini kan PAUD pasti akan berbeda kan ya, berbeda dengan di SMA gitu. Baik Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, di sini nggak ada bapak-bapak. Baik Ibu-ibu, untuk mengefisiensikan waktu ya, karena waktu nggak bisa disingkat, nggak bisa dipercepat juga. Jadi untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemaparan atau ke sharing session hari ini. Nah, saya nyari-nyari di sini kan, laptopnya bukan punya saya, ternyata pakai mouse. Oke, mudah-mudahan kelar-kelar ini. Nah, oke. Sebelum mulai ke pemaparan atau sharing, saya ingin bertanya nih Bapak lah gitu kan, ibu-ibu semua ya, apa yang menjadi penasaran atau kekhawatiran ibu-ibu terkait dengan IKM ini? Apa sih yang menjadi rasa penasaran? Penasaran nggak? Pasti penasaran ya, makanya ikut IHT ini karena ada rasa penasaran ya, atau punya rasa kekhawatiran mungkin? Penasarannya karena kurikulum 2013 itu perasaan baru
tahun kemarin Hmm. sudah ada yang baru. Sudah ada yang apakah? Oh ya, kenapa gitu ya? Kenapa ini baru lagi, baru juga melek gitu ya? Apalagi di sini kan masih fresh graduate katanya ya. Yang mana yang masih baru lulus nih? Satu dua. Wah, ya masih fresh banget ya. Oke, masih fresh graduate dari Untirta ya. Kemarin yang dipelajari di kampus, saya belajarnya tentang kurikulum 2013. Ketika terjun di dunia pendidikan sesungguhnya sudah berubah gitu ya. Kenapa ini berubah? Nah ini yang menjadi penasaran Ibu Ida ya. Tadi itu ya, kenapa ini harus berubah? Gitu. Ada nggak yang ada rasa kekhawatiran nggak Ibu-Ibu? Ada nggak? Ada rasa khawatir nggak sih? Ada. Jadi aku khawatir apa ya, khawatir tidak tercapainya perkembangan karena perbedaan kurikulum ini kan kita harus ulang kembali membuat perencanaan baru yang menyesuaikan dengan kurikulum yang baru juga gitu. Padahal kan sebenarnya intinya mah sama saja gitu, tapi dengan kurikulum yang baru ini ya tetap harus menyesuaikan gitu. Jadi ada khawatir aja gitu. Iya, khawatir ya. Nggak bisa. Khawatir nggak bisa gitu ya mengimplementasikannya. Ya, baik. Oke, selanjutnya harapannya apa? Ada harapan nggak terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka? Pastilah banyak harapan ya. Harapannya apa? Harapannya tentu kalau menurut saya lebih kepada pemulihan pasca pandemi itu ya. Iya. Soalnya kemarin itu 2 tahun kemarin sekolah itu ada tatap muka juga kayak main kucing-kucingan ya. Iya. Beberapa target atau beberapa perencanaan yang biasanya kita sukses menjadi ada penurunan. Ya, ya. Jadi harapannya memang bisa menerapkan gitu ya, bisa menerapkan yang kemarin-kemarin karena pandemi ya banyak yang tertinggal mungkin anak didik kita ya. Harapannya dengan adanya IKM ini bisa justru meningkatkan, bisa memulihkan ya. Iya, bisa memulihkan pembelajaran atau capaian anak didik kita ya. Ya. Oke, saya masih brainstorming ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu kan Bapak Ibu terus ya. Saya di sini enak nggak usah teriak-teriak ya, tapinya. Jadi ngomongnya santai karena deketan. Sebenarnya nggak perlu mic juga sebenarnya. Nah, karena biasanya satu aula gitu kan, satu aula yang di sebelah sana, makanya jalan sini gitu. Sehingga pakai pointer. Kalau ini kayaknya nggak usah pakai pointer deh. Nah ini ibu-ibu di sini ada etape ataupun apa namanya ya, alur ya. Alur kita dalam memahami apa sih IKM. Jadi alurnya itu banyak sekali sebetulnya. Dari rasional penyusunan kurikulum, pendidikan yang memerdekakan, kerangka kurikulum merdeka, capaian pembelajaran, perangkat pembelajaran atau perangkat ajar ya. Kemudian asesmen, bagaimana kita melakukan asesmen terhadap anak didik kita. Kemudian pengolahannya dan laporan hasil asesmen. Kemudian ada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi karena singkatnya waktu mungkin kita bertahap ya. Yang penting ibu-ibu di sini paham dulu kenapa sih kurikulum harus disesuaikan atau kurikulum harus berubah, gitu ya. Kita tidak mungkin membahas ini semua dalam waktu yang sangat singkat ini ya. Tapi nanti saya ajarkan bagaimana memahami kurikulum yang sangat banyak ini dengan cara singkat nanti ya. Nah Bapak Ibu lah itu kan. Nah Ibu-ibu untuk learning selama ini tuntas belajar atau tuntas kurikulum? Learning itu kan belajar atau pembelajaran. Tadi itu kan selama pandemi kan di rumah ya. Terus anak didik itu sampai kucing-kucingan belajar tatap muka karena takut ketinggalan kurikulum kan. Nah, selama ini berarti kan kita mengacunya pada tuntas kurikulum ya, yang sebaiknya kita itu tuntas belajar. Jadi nggak ngejar target kurikulum, tapi tuntas belajar sehingga anak-anak itu akan memahami suatu atau pelajaran gitu ya dengan apa ya namanya, dengan mendalam gitu sampai tuntas, bukan hanya menuntaskan kurikulum saja. Nah ini challenge kita Bu Ibu ya, ini merupakan challenge. Challenge itu apa ya namanya,
tantangan kita ya sebagai pendidik. Mungkin yang paling lama di sini kan Ibu Dede ya. Selama menjadi guru berapa kali ganti kurikulum? Baru dari 2017 saja. Oh iya, karena di bawah 5 tahun ya. Iya, ya 5 tahun kan ya. Kalau yang udah dari dulu itu mungkin ada yang mengenal kurikulum 2006, kurikulum KTSP, ya, ada kurikulum apa lagi dulu itu? Ya KTSP terus 2013 ya kan ya. Nah ini tantangan kita memang sebagai pendidik dengan adanya berbagai dinamika ya, yang sejatinya sebetulnya kurikulum itu dibuat atau disusun untuk murid kita, untuk peserta didik, gitu ya. Jadi kurikulum itu bukan untuk pemerintah, bukan untuk guru, tapi untuk siswa, gitu ya, atau murid. Nah ini passion ya, kenapa menjadi guru? Ada yang terpaksa, kecebur ya, iya. Kenapa menjadi guru? Siapa yang berpikir menjadi guru itu mudah? Mudah nggak sih? Enggak ya. Sama ini mungkin pikirnya jadi guru aja lah ya gampang. Ternyata jadi guru itu nggak mudah ya. Ini menjadi tantangan kita. Kemudian seberapa mulia profesi guru? Sangat mulia sekali karena hanya profesi guru lah yang bisa menghasilkan profesi-profesi lainnya ya. Banyak profesi yang dihasilkan dari guru nih. Nih ya, guru itu bisa. Nah, ini peran kita juga. Meskipun kita hanya seorang guru, tapi ternyata peran kita banyak sebagai psikolog, sebagai sutradara. Kita membuat perencanaan kan, membuat RPP, kemudian kita menulisnya, kemudian kita juga diharapkan yang terbaru ini peran kita sebagai coach, mentor, fasilitator. Ya, bahkan jadi dokter. Ya, dan kalau kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan seperti seorang petani. Ada yang paham nggak maksudnya apa? Seperti seorang petani itu gimana? Terus kemana nih? Iya, menanam terus. Iya betul. Iya betul ya. Jadi menanam, merawat sampai panen gitu kan ya. Nah murid itu diibaratkan misalkan seperti sebutir jagung ya. Butiran jagung itu kalau dirawat dengan baik, disiram, disiangi, dijauhi dari hama-hama ya, maka akan tumbuh dengan subur sehingga jagungnya akan jadi jagung yang unggul. Berbeda kalau jagung yang dilempar begitu aja ya, atau ditanam aja, tapi nggak tidak dirawat ya, tidak tidak diberikan pupuk, ekosistemnya juga. Ekosistem itu berarti kan ladangnya ya. Ladangnya dibiarkan gitu aja, tidak kita buat sedemikian rupa gitu ya, tidak membuat nyaman si jagung tersebut sehingga nanti akan jagungnya gagal gitu kan. Nah si murid itu diibaratkan seperti sebutir jagung, kalau dirawat dengan baik oleh seorang guru, nah guru itu petani tersebut, maka akan jadi jagung yang unggul. Kemudian kita juga tidak bisa melawan kodrat ya. Kodrat si anak itu dia sukanya di apa, minatnya di apa, bagaimana kita bisa menumbuhkan anak tersebut potensinya sesuai dengan minat anak tersebut gitu. Ibaratnya kalau jagung kita siram, kita pupuk ya, kita siangi, nah itu akan menjadi jagung yang unggul, tidak akan tumbuh menjadi anggur. Mau sebaik apapun kita merawatnya, ya jagung tetap tumbuh jagung lagi gitu. Jadi setiap anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing gitu ya. Dari lahir si anak tersebut sudah memiliki bakat misalkan di menggambar, maka kita bisa melejitkan potensinya tersebut di menggambar itu gitu. Nggak bisa kita paksakan kamu harus bisa nari padahal dia hobinya menggambar gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga tantangan kita ibu-ibu ya. Ada fixed mindset dan growth mindset. Ini yang sekarang sedang booming. Sebetulnya istilah ini sudah lama sekali. Growth mindset itu pola pikir yang bertumbuh. Ya, pola pikir yang fixed mindset itu yang sudah digembok. Lihat gambarnya ya. Kalau ini kan terus aja digali, terus menggali terus. Ketika ada sesuatu hal yang berubah, ada perubahan kurikulum, dia terus ingin mencari tahu. Suatu tantangan itu tidak dijadikan kesulitan untuk dia, tapi justru dia menggali terus informasi sehingga sampai dia mengetahuinya. Tapi kalau yang fixed mindset ya, itu udah digembok
Jadi dia itu selalu mencari kekurangan, kesalahan. Ah udahlah susah ribet kurikulum baru, pengennya udah yang udah berjalan aja gitu. Mau ganti kurikulum juga, udahlah saya mengajar gitu-gitu aja gitu. Itu pola pikir yang sebaiknya kita hindari, yang fixed mindset. Tapi insya Allah di sini kan masih muda-muda, beda, alhamdulillah gitu ya. Kalau saya biasanya ngasih materi itu yang udah pada ubanan, 2 tahun lagi udah mau pensiun, udah susah itu udah diubah mindsetnya, paradigmanya udah sulit. Ya udahlah gitu, ngajar udah gitu aja gitu kan. Gitu. Kalau ini kan masih muda-muda, justru masih enak, masih pola pikirnya insya Allah pola pikir yang bertumbuh tersebut, yang growth mindset, yang siap selalu dengan tantangan ataupun dengan perubahan gitu ya. Nah kemudian ini trisentra pendidikan ini sebetulnya sudah ada sejak dahulu kala nih ya, bahwa pendidikan itu terpusat pada keluarga, kemudian pemerintah atau sekolah dan juga masyarakat, dan kita berada di sini di pemerintah atau sekolah ya. Nah pendidikan ini menjadi akan berjalan dengan baik jika ketiga-tiganya ini bisa saling mensupport. Nggak bisa pendidikan itu hanya di pemerintah atau di sekolah saja, sementara di keluarga tidak support gitu. Jadi harus saling mendukung gitu. Nah untuk di kurikulum Merdeka ini bahkan saat penyusunan KOSP, kalau yang dulu itu KTSP atau dokumen 1 ya, ini harus melibatkan semua pihak, berbagai pihak dari keluarga, masyarakat. Tapi bukan berarti kita undang seluruh masyarakat untuk bareng-bareng menyusun KOSP ya, ataupun juga seluruh orang tua gitu ya. Kita punya komite kan ya, kita bisa sebar angket atau kuesioner mungkin seperti itu ya. Nah ini tantangan kita, tantangan transisi kita, kepala dilepas ekor dipegang katanya. Kenapa seperti ini, ada yang tahu nggak? Ini tantangan kita nih, tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ada yang tahu? Kepalanya dilepas ya. Kita melepas melepaskan kurikulum 2017, tapi tetap berpacu pada itu gitu ya, tapi dengan menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Gimana ya? Kurikulum Merdeka. Kayak apa sih namanya? Penyesuaian gitu. Ya adanya penyesuaian gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Jadi kepala dilepas itu seolah kita tuh metode media aja, kita diberikan kewenangan kan. Setiap sekolah itu diberi keleluasaan, diberikan kemerdekaan untuk menyusunnya. Sebetulnya beberapa sekolah secara tidak langsung sudah menerapkan sebetulnya, beberapa sekolah, terutama biasanya sekolah-sekolah swasta biasanya udah pakai kurikulum yayasan. Itu merdeka versi yayasan tersebut ya. Memiliki kewenangan sendiri gitu ya. Jadi itu kurikulum Merdeka gitu ya. Tapi memang ekornya dipegang, kita masih ada capaian pembelajaran kan, capaian pembelajaran yang sudah dibuat oleh pusat gitu. Tetap kita harus berjalan mengacu pada capaian pembelajaran tersebut gitu. Ada fase-fasenya tersebut gitu ya. Nah ini tantangan kita ibu-ibu. Kemudian ini juga menjadi tantangan kita, revolusi industri 4.0 ya. Secara tidak sadar kita semuanya sudah serba digital, semua serba digital ya. Kalau saya biasanya menyampaikan materi ini kan di guru-guru SMA, yang biasanya guru-guru SMA itu kadang melarang untuk penggunaan handphone di kelas, padahal semua sekarang sudah serba digital. Justru membiasakan anak-anak, bukan berarti membiasakan semuanya megang handphone terus, bukan, tapi bagaimana memanfaatkan handphone ataupun gawai ya teknologi untuk pembelajaran gitu. Karena apa? Karena ini revolusi industri 4.0, secara tidak langsung kita udah semuanya serba digital. Ada GoPay, ada Dana, ada OVO. Kalau dulu itu lulusan SMA bahkan tidak harus kuliah aja udah keren banget kerja di gerbang tol ya. Zaman dulu yang era saya mungkin yang seusia dengan saya, tapi ini mungkin nggak merasakan ya, yang masih muda-muda ya. Zaman saya dulu itu nggak mau kuliah, langsung pengen kerja di jasa marga. Itu yang jaga tol itu kan harus yang ganteng, harus yang cantik ya, beda ya gitu. Harus yang ganteng, cantik gitu, yang putih gitu kan ya.
terus gajinya besar lagi, hanya duduk aja di gerbang tol gitu kan. Sekarang apakah masih ada pekerjaan itu? Sekarang udah nggak ada, semua serba digital. Bahkan sudah ada e-tol ya. Kalau di luar negeri bahkan udah nggak pakai card gini lagi, udah otomatis aja mobil lewat, udah otomatis masuk gitu ke tagihan pajak si pengguna kendaraan tersebut gitu. Kalau di Indonesia sudah digital memang, tapi masih pakai kartu kan. Nah ini kan udah menghilangkan ribuan pekerjaan gitu kan ya, udah nggak ada yang jaga tol tuh ya. Terus kemana itu kan pekerjaan itu, dan mungkin banyak pekerjaan lainnya ya yang akan tergantikan karena adanya revolusi industri 4.0 ini. Nih bahkan kiamat ATM nyata tak lagi bisa ambil uang di mesin ATM katanya ya. Karena sekarang itu udah semua serba digital ya. Ini diambil dari screenshot berita ya, diambil dari screenshot berita. Bahkan pegawai bank pun mungkin akan tergantikan gitu kan ya, karena kita semua serba cashless ya, sudah tidak bawa uang pun kita bisa membeli apapun gitu kan ya, sudah cashless. Beli mungkin di Lazada, di Shopee dan lain sebagainya kan ya ibu-ibu ya, belanja toto datang aja barangnya ya. Nah sehingga ini sepi total. Begini kondisi mall Blok M yang kian terlupakan ya, bahkan kondisi mall aja udah mulai sepi nih. Beda dengan zaman dulu mungkin yang penuh gitu ya. Sekarang sambil ngajar aja bisa belanja gitu kan ya, betul ya, ya bisa sambil rebahan aja bisa shopping gitu sih, mall kosong. Ini tantangan kita, kenapa kurikulum harus berubah. Jadi saya buka mindset ini dulu, tidak mana IKM-nya gitu ya. Nah, bahkan kita mungkin suatu saat akan ke era metaverse ini ya. Metaverse itu kita hanya tinggal pakai kacamata VR ya, virtual reality, kita bisa bekerja dari mana saja seolah kita ada di situ. Nah sebetulnya ini link video tapi harus connect ke internet memang, jadi kan nggak bisa ditayangkan ya. Jadi nanti ibu bisa disimak aja mungkin sendiri ya, nanti kan di-share mungkin oleh Bu Ida ya materinya, atau bisa searching sendiri seperti apa sih metaverse, bekerja di era metaverse itu seperti apa ya. Bahkan nanti bisa operasi jarak jauh. Kalau zaman sekarang ya, mungkin orang yang punya uang operasi itu harus datang ke Singapura. Kalau nanti mungkin nggak usah datang ke Singapura, dokter bisa mengoperasi itu dari mana saja gitu ya. Emang agak mengerikan sih kalau kita bayangkan itu semua ya. Aduh serem banget sih dunia digital ini ya. Tapi secara tidak langsung ini kita sudah mengalami itu. Kalau dulu kan nggak kebayang kita bisa rapat dengan orang Singapura, dengan orang Malaysia ya. Sekarang memungkinkan. Saya berkolaborasi dengan sekolah yang smart di Kuching, Malaysia, namanya Kuching ya, SMA Kuching, Sarawak Kuching, Malaysia namanya ya. Waktu pas pandemi itu kolaborasi dengan sekolah yang di Malaysia ininya, webinar itu bisa terjadi gitu kan, karena adanya teknologi kan. Dulu mungkin nggak terbayangkan, hanya nonton di film Power Rangers atau film-film Hollywood ya kan. Film Power Rangers dulu itu ngomong di layar monitor kan gitu. Kita nggak pernah kan selama ini seperti itu ya. Ternyata sekarang mengalami setelah pandemi, kita bisa webinar, kita bisa ikut pelatihan gitu kan. Bahkan dengan orang luar negeri, tidak hanya dengan teman satu sekolah mungkin gitu ya. Nah mungkin ini juga kita akan mengalaminya hal seperti ini. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu ya? Nah, ini kualitas pendidikan di Indonesia disebut tertinggal 128 tahun dari negara maju. Ini sebelum beritanya di Senin 2 Maret 2020. Ya, awal pandemi kan, berarti kan ini terjadinya sebelum pandemi. Ya, awal pandemi kan Maret 2020, saya ingat banget. Ya, kalau di SMA itu sedang ujian sekolah. Masih 2 hari lagi berlangsung ujian sekolah, belum selesai sampai tiba-tiba dihentikan. Sampai beberapa sekolah yang kenapa sih nggak diselesaikan aja dulu ujian sekolahnya gitu ya. Tapi ya mau tidak mau karena langsung dihentikan ya. Nah, ini sebelum pandemi kita sudah ketinggalan. Ditambah lagi fenomena COVID nih ya.
Tadinya kita udah lumpuh, tambah ada fenomena COVID ya, sehingga terjadi potensi learning loss ya. Nah, krisis pembelajaran diperparah oleh pandemi COVID-19 dengan hilangnya pembelajaran atau learning loss dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Jadi kesenjangan pembelajaran semakin meningkat ya. Literasi numerasi Indonesia ini benar-benar tertinggal jauh ya. Sebelum pandemi udah 128 tahun tertinggal, tambah lagi pandemi ya, otomatis ya ibaratnya apa ya, lumpuh udah ya. Kita yang tadi orang lain udah berlari, udah kemana, udah kita baru juga berjalan, tiba-tiba ada pandemi ya kan, langsung tambah parah gitu ibaratnya ya. Nah, sementara kita sebagai pendidik ini dihadapi dengan ini bonus demografi. Bonus demografi itu bukan dikasih uang bonus ya, tapi bonus demografi itu kondisi suatu negara yang mempersiapkan usia produktif kerja, usia produktif gitu. Jadi di tahun 2030 sampai 2040 Indonesia, ini salah satunya Indonesia ya, mengalami 64% ya kenaikan total usia produktif. Jadi kalau ibu-ibu di sini ngajar anak TK usia baru berapa? PAUD ya, bahkan ya 4 tahun. Berarti 2040 baru berapa tuh? Langsung berhitung nih. 20-an, 20 tahunan mungkin ya. Ya. Kalau di SMA sih 2030 anak-anak mungkin ada yang udah lulus dan bahkan udah kerja mungkin ya. Gitu. Apalagi di 2040 kalau yang sekarangnya SMA, apalagi SMP gitu kan. Nah, kami betul-betul mempersiapkan mereka untuk di dunia kerja tadi. Ya, di mana dunia kerja tersebut sekarang sudah serba digital. Ya, untuk itulah kenapa kurikulum harus disesuaikan, harus berubah semuanya karena kita mempersiapkan di masa yang akan datang ini. Anak-anak yang sekarang kalau kita diajarkan dengan metode lama akan ketinggalan gitu saat mereka kerja gitu ya, saat mereka kerja. Jadi kurikulum yang sekarang kan dibuat untuk murid ya, untuk murid kita, dan murid kita nanti kan akan bekerja nih tahun-tahun ini gitu. Tapi karena masih PAUD memang ya, masih jauh ya, tapi ini sudah bagus kalau dari fondasi sudah diterapkan gitu. Nanti mereka di di SD, nanti di SMP akan lebih matang lagi gitu ya. Jadi bonus demografi itu kenaikan angka penduduk produktif di sebuah tempat atau di suatu negara, dan di Indonesia ini kita mengalaminya nantinya. Ya, di sini tahun usia produktif itu antara 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau misalkan anak-anak sekarang 4 tahun, 2040 itu kan udah 20, berarti kan udah masuk ya usia produktif. Ini mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diperkirakan berapa ini? 297 juta jiwa ya. Gitu. Jadi anak-anak yang sekarang yang sekolah ini dipersiapkan untuk ini usia produktif di tahun ini gitu. Dan Indonesia termasuk negara yang mengalami bonus demografi ini ya. Nah, ini saya kenapa memperlihatkan kenapa sih kok kasus bunuh diri anak di Jepang sampai rekor tertinggi ya. Tadi itu kalau misalkan masih mengajar dengan metode lama, masih memikirkan kalau di handphone itu sesuatu hal yang membahayakan saja, tidak diterapkan di pembelajaran, di pendidikan, sehingga anak-anak nggak ngerti dengan teknologi. Akhirnya mereka menggunakan handphone itu hanya untuk main game gitu kan. Tapi bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan handphone untuk pembelajaran tuh. Memang untuk anak PAUD mungkin memang untuk pembelajaran bisa terbatas, dan bahkan mereka nggak punya handphone masing-masing ya. Kalau di SMA kan benar-benar anak-anak tuh yang ke sekolah tuh udah bawa handphone gitu kan, udah bawa handphone, tapi dilarang sama gurunya, sedangkan itu dunianya gitu, itu dunianya, nggak bisa kita jauhin mereka. Mereka justru kayak anak yang
kehilangan separuh jiwanya gitu loh. Tapi mana handphone tuh bermanfaat untuk pembelajaran gitu. Kalau di SMA memang saya berikan contoh, misalkan simak videonya sudah ada di Google Classroom. Nah, kalau untuk menyimak bareng-bareng di proyektor gini kan karena kelasnya banyak, kadang anak yang minus kesian harus lihat ke depan kan ya. Jadi anak-anak dipersilahkan lihat di handphone masing-masing. Jadi anak-anak tuh nggak kehilangan separuh jiwanya itu. Jadi tetap mereka fokus belajar tapi menggunakan handphone. Jadi memanfaatkan berbagai macam teknologi untuk pembelajaran gitu. Nah, kalau ibu-ibu di sini pernah nonton Ipin Upin, itu kan anak TK juga ya kalau nggak salah ya, anak TK. Pernah kan gurunya itu memanfaatkan tablet, ya, memanfaatkan tablet. Nah, kenapa tidak gitu diterapkan seperti itu, gitu kan? Jadi tetap anak-anak itu di dunianya mereka belajar sesuai dengan ya era mereka gitu. Karena nanti mereka nggak bisa juga kita jauhkan karena kita mempersiapkan mereka untuk tadi itu menghadapi bonus demografi ya. Di usia produktif mereka kan harus bekerja nanti. Sementara pekerjaan itu ya semuanya serba digital gitu. Orang Indonesia pergi ke luar negeri jadi buruh, tapi orang luar negeri pergi ke Indonesia kan udah langsung jadi staff. Kenapa? Karena mereka ahli dalam hal digital. Tapi ini yang terjadi kalau di Jepang. Padahal kan Jepang teknologinya canggih. Kurang apa sih gitu kan ya? Tapi yang terjadi kasus bunuh diri anak di Jepang sampai rekor tertinggi. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Stres yang tinggi. Stres ya, anak di Jepang itu stres ternyata ya. Stresnya tinggi, ya kan padahal teknologinya udah canggih kan. Tapi di sana kalau gagal, ibaratnya bunuh diri kan ya. Di Korea juga sama ya. Tingkat stres yang tinggi dan terutama memang mereka itu ini tidak punya landasan ini. Dan inti dari kurikulum Merdeka, tujuan dari kurikulum Merdeka, bagaimana kita menciptakan anak-anak kita yang memiliki 6 profil pelajar Pancasila ini, ya, yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, ya, kemudian yang berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, gitu. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu saja. Ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Ada yang tahu apa artinya berkebinekaan global? Biasanya kan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ini berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu dia yang menjunjung tinggi nilai luhur perbedaan yang ada di Indonesia, ya kan kita punya suku Batak, Sunda, Jawa dan lain sebagainya ya. Jadi menjunjung tinggi, menghargai, tapi juga tidak mengabaikan perbedaan atau kebinekaan secara global yang mendunia. Hanya saja kita sebagai guru harus bisa membatasinya. Misalkan anak zaman sekarang itu kan senang banget dengan K-pop, ya boleh, bukan berarti kita dilarang. Anak ketika dilarang nanti akhirnya kucing-kucingan, boleh, akhirnya makin penasaran kan. Tapi kita juga perlu memberikan pemahaman ke anak-anak. Nah itu mah bajunya tidak menutupi aurat misalkan gitu ya. Jadi tetap kita memberikan batasan-batasan itu, gitu ya. Jadi berkebinekaan global itu kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia, tapi juga tetap menghargai perbedaan yang ada di dunia. Jadi berkebinekaannya itu bukan hanya lokal, tapi global. Gitu. Nah, ini peran guru di sini ya. Bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita supaya cinta dengan budaya, dengan perbedaan yang ada di Indonesia, tapi juga tetap menghargai budaya luar juga gitu. Kita ambil yang baik-baiknya tentunya ya. Kemudian bergotong royong. Ini gotong royong ini punya nenek moyang kita dari zaman dulu, dan ternyata ini merupakan salah satu kemampuan ataupun kompetensi abad 21 yang sekarang ini sedang booming, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Jadi di gotong royong ini kan harus ada komunikasi, ada kolaborasi, tapi bukan berarti kalau kita mau menerapkan P5 nih atau project profil pelajar Pancasila terus anak-anak
suruh nyapu aja, terus suruh bikin jembatan misalkan gitu ya, enggak gitu juga. Jadi gotong royong itu dimaknainya dengan misalkan kerja kelompok gitu ya, kerja sama gitu ya, itu juga gotong royong. Bahkan saya juga menerapkan nih kalau di SMA ya, saya terapkan misalkan anak-anak membuat ini aja, misalkan kalau materi bahasa Inggris itu membuat banner misalkan ya, membuat banner. Kalau membuat banner harus di spanduk kan nggak mungkin anak-anak langsung. Kalau dulu sebelum pandemi itu karena materinya banner, anak-anak suruh menggambar di buku gitu atau di karton. Ternyata banyak sekali aplikasi digital kan. Anak-anak silakan buat banner menggunakan aplikasi Canva, sehingga anak-anak lebih tertarik gitu, lebih mendesainnya jauh lebih bagus anak-anak zaman sekarang gitu ya. Dan anak-anak silakan kerjakan dengan teman. Waktu itu masih 50-50 tuh, yang belajar 50% di sekolah, 50% di rumah. Silahkan kerjakan bergotong royong. Bergotong royong itu kerja kelompok tapi tidak harus berkerumun. Gimana caranya? Kita ajarkan mereka untuk mengundang email temannya. Jadi kan bisa mengedit bersama. Mungkin kalau anak TK nggak mungkin seperti itu ya, gitu. Tapi mungkin ibu-ibu di sini punya cara lain nih, gotong royongnya anak-anak itu seperti apa, gitu ya. Mungkin mengerjakan mozaiknya bersama-sama kan, gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa apa ya namanya, mencapai tujuan ini, menjadikan anak-anak kita ini memiliki 6 elemen ini, gitu ya. Nah, bukan berarti tadi itu ya, gotong royong itu tidak harus selalu bersih-bersih kelas bareng-bareng, enggak, tapi bisa diterapkan dalam pembelajaran juga, gitu. Oke, itu kemudian kreatif. Nah, kreatif ini udah pastilah, udah paham ya, yang pasti pengen anak didik kita yang kreatif. Kemudian bernalar kritis ya, bernalar kritis itu anak kalau banyak nanya itu bukan berarti dia itu rewel ya, ternyata dia itu kritis kan ya. Ya, kemudian mandiri. Maksudnya mandiri itu dia selain dia bisa bekerja sama dengan temannya, tapi dia juga apa namanya, memiliki kemandirian juga, nggak semuanya tergantung gitu, ketergantungan. Mungkin di anak-anak usia dini, PAUD pasti kan masih banyak anak yang manja gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak tersebut menjadi mandiri gitu, mengajarkan anak-anak supaya mandiri. Pasti ibu-ibu lebih paham lah gimana anak-anak kita supaya mandiri kan gitu ya. Nah, kalau beriman bertakwa kan udah pasti ya, sebelum belajar baca doa mungkin gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini kenapa harus seimbang ya antara teknologi mempersiapkan masa depan, tetapi kita juga udah dipagerin dengan ini ya. Bukan berarti yang semua serba teknologi aja kita ajarkan, tapi anak kita nggak dipagerin dengan ini semua. Jadi ini di bawah apa namanya, tujuan dari kurikulum Merdeka ini menginginkan anak-anak dari kita memiliki 6 elemen ini gitu. Nah, ini ya, tadi itu yang tadi kenapa sih kata Bu Ida itu ya, baru juga paham 2013 ya, atau di kampusnya saya baru paham tentang 2013. Ternyata saat di dunia kerja sekarang kurikulum Merdeka. Nih, kalau kita lihat di 2013 itu kan apa namanya, kalau di bahasa Inggris itu 10 KD kompetensi dasar. Saya kurang tahu nih kalau di PAUD gimana ininya, silabusnya. Ada KD juga? Ada. Iya. Itu biasanya berapa jumlahnya? 5 1 tahun. Atau 1 semester? 1 tahun ada 5, dan itu kan banyak banget pasti ya. Ya kan? Nah, kalau bahasa Inggris di SMA itu 10 KD 1 tahun, 1 semesternya itu 5 KD, dan itu sangat banyak sekali gitu. Mungkin akan baik-baik saja waktu 2013, tapi ketika tahun 2020 kita mengalami pandemi kan, dan ternyata itu pun nggak baik-baik aja di 2013, tambah lagi pandemi kan ya, tambah lagi pandemi 2020 itu, bayangkan anak-anak harus menguasai banyak materi, sementara ya tadi itu keterbatasan ya semenjak pandemi ya, apalagi anak PAUD mungkin ya, gimana ini mengajar 5 KD kan ke anak-anak itu ya. Anak SD aja tadi ada yang udah kelas 3 belum bisa baca karena 2 tahun mereka hilang gitu ya, learning loss itu 2 tahun hilang mereka, gimana mau mengejar KD tersebut. Sehingga Mas Menteri ya, bukan Pak Menteri ya, Mas Menteri dipanggilnya ya, Mas Menteri itu tahun 2020 itu
apa ya, menyesuaikan kurikulumnya disesuaikan. Jadi bukan kurikulumnya berubah, tapi disesuaikan dengan keadaan. Karena keadaan sedang pandemi, akhirnya jadilah kurikulum darurat. Kalau ya, jadi ada revisi gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu tadinya 10 KD, berkurang hanya 4 KD 1 tahun. Satu semester itu hanya 2 KD. Kan jadi ringan. Jadi anak-anak juga bisa leluasa dalam apa ya namanya, memahami satu materi. Karena satu materi berarti sampai UTS, ya kan? Karena satu semester 2 materi, ya kan? Nah, itu kenapa kurikulum tadi itu kan harus disesuaikan. Baru juga melek di 2013 karena kondisi kurikulum itu dinamis. Kurikulum itu tidak bisa kita masih pakai kurikulum 75. Ya kan zaman dulu ada kurikulum 75, mungkin belum lahir kan ya. Gak bisa pakai kurikulum hanya 2004 aja karena kondisi zaman berubah. Udah pasti kurikulum juga mengikuti. Jadi sebetulnya bukan kurikulum yang berubah. Gak ada lagi tuh sebetulnya mindset yang ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum gitu kan. Tapi kurikulum itu dinamis, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi kita mengalami pandemi. Gak mungkin 10 KD itu 1 tahun. Kalau murid saya itu udah mabok, anak-anak kasihan, makanya disesuaikan adanya kurikulum darurat, dikurangi ya. Kemudian kurikulum darurat ada lagi penyesuaian dengan menggunakan kurikulum prototype ya. Kurikulum prototype itu sebetulnya kurikulum merdeka, jadi kurikulum percobaan di beberapa sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak yang daftar kepala sekolahnya, dites kepala sekolahnya di berbagai penjuru Indonesia ya. Dan kurikulum prototype ini diterapkan 2021 dan katanya ada peningkatan baik literasi maupun numerasi, dan banyak sekali testimoni-testimoni yang menyatakan bahwa dengan kurikulum prototype itu menjawab tantangan zaman atau sesuai banget dengan karakteristik anak didiknya. Nah, sehingga di tahun 2022 ini diterapkan secara serentak oleh seluruh satuan pendidikan yang namanya kurikulum merdeka. Tapi ini pun gak paksaan. Silahkan, siapa sekolah yang sudah siap boleh melaksanakan. Kalau yang belum siap tidak perlu mendaftar. Tapi memang dari apa ya, dinas-dinas ya mungkin ya mempush semua sekolah untuk daftar. Kenapa? Karena hasil dari percobaan di beberapa sekolah penggerak tersebut bahwa kurikulum prototype ini ternyata lebih ringan, lebih menyenangkan, lebih sesuai dengan karakter anak-anak gitu. Dan sekolah juga ternyata nggak dipusingkan gitu ya. Justru sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum prototype menyatakan mereka itu apa namanya ya, berhasil gitu ya, berhasil dalam memulihkan pembelajaran tersebut. Ini kan kurikulum pemulihan sebetulnya ya, kurikulum pemulihan pasca pandemi. Nah, mereka sekolah-sekolah yang sudah menerapkan tidak mengalami kesulitan gitu. Dan akhirnya ini 2022 silakan sekolah-sekolah mendaftar, dan ada 3 pilihan kan untuk mendaftar. Boleh mendaftar mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi gitu. Adapun yang mau langsung menerapkan kurikulum merdeka berarti mendaftar menjadi sekolah penggerak gitu ya. Jadi ini kenapa kurikulum harus berubah, karena kurikulum itu dinamis. Kurikulum dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan kurikulum dibuat untuk peserta didik, sementara peserta didik kita dipersiapkan untuk menghadapi bonus demografi tadi gitu. Jadi kita harus terbuka ini, jangan oh udahlah merdeka berarti nggak ngajar, bukan gitu juga gitu ya. Merdeka berarti anaknya nggak belajar, jadi merdeka bukan bebas ya, merdeka bukan bebas. Jadi kurikulum merdeka disesuaikan dengan capaian atau tahapan perkembangan peserta didiknya, dan sekolah diberikan keleluasaan dalam menyusun kurikulum tersebut, disesuaikan dengan kesiapan tenaga pendidiknya, sarana prasarana, kemudian keluarga, masyarakat, dan juga muridnya tersebut gitu ya. Jadi ini sejarahnya kenapa harus berubah. Kalau kita pakai 2013 justru tadi itu ya, yang tadinya juga udah ketinggalan 128 tahun ya, 128 tahun. Kalau kita paksakan menggunakan kurikulum 2013
ya tadi itu ya udah kolaps gitu ya, yang tadinya tergopoh-gopoh gitu ya, tambah pandemi ya tambah kolaps gitu, makanya harus disesuaikan gitu. Dan perlu diingat memang kurikulum Merdeka ini tidak harus sama dengan sekolah yang lain ya kan. Selama ini berpikiran takut salah, yang ini udah paling bener nih, sebenarnya nggak ada, itu miskonsepsi yang selama ini terjadi gitu ya. Jadi setiap sekolah memiliki keunikan yang berbeda gitu ya. Jadi kalaupun sekolah ini udah seperti ini, sekolah ini begini, ya nggak apa-apa, itu merdeka versi sekolah yang di sana gitu. Jadi nggak ada yang template khusus gitu ya, di sekolah ini harus gini, sekolah ini begini, nggak ada. Namanya juga merdeka kan tuh. Nah ini hasil literasi numerasinya katanya ada peningkatan gitu di yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Nah ini filosofi kurikulum merdeka. Nah ini filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ya, pendidikan yang memerdekakan, bahwa kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu yang ada karena kekuasaan kodrat. Jadi ya tadi kembali lagi ke kodrat anak-anak. Kalau anak-anak yang tadinya sukanya menggambar, kita nggak bisa paksakan anak tersebut harus suka main sepak bola misalkan ya. Jadi kembali lagi ke kodrat anak-anak tersebut gitu ya. Nah bahkan di sini hendaknya anak-anak itu berpikir itu jangan selalu dipelopori gitu ya. Kemerdekaan hendaknya dikarenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, disesuaikan dengan anak-anak berpikir. Makanya anak-anak zaman sekarang ya dekatnya dengan handphone ya, bagaimana kita memanfaatkan handphone tersebut mungkin untuk pembelajaran. Nah bahkan di Upin itu kalau anak PAUD itu kan kadang pertanyaannya gitu, kalau di SMA ya aja anak-anak bisa suruh ngetik di Google Docs, di Google Slide katanya gitu ya. Terus kalau anak-anak TK memanfaatkan teknologinya gimana dong gitu ya. Ya dilihat aja di Upin itu buktinya bisa gitu kan ya gitu. Nah ini kita artinya harus banyak lagi nih literasi bagaimana memanfaatkan handphone. Jadi anak bukan berarti harus setiap hari juga, mungkin ada pekan ya, satu pekan anak-anak besok nanti bawa handphone yang punya misalkan, kalau nggak punya juga nggak apa-apa, nanti ibu pinjamkan misalkan gitu, atau dengan diperlihatkan ini aja di sini ya, mungkin anak-anak udah senang juga. Jadi didekatkan dengan teknologi lah gitu. Apalagi kalau bapak ibu gurunya, bapak ibu-ibunya kan pada punya laptop juga kan ya gitu. Sekali-sekali anak-anak disuruh menggambar, menggunakan paint gitu kan, hal-hal simpel seperti itu gitu. Jadi anak-anak juga udah senang, udah bukan hal aneh lagi dengan laptop gitu. Dari TK saya udah diajarin nih gambar tapi di laptop gitu. Laptop punya ibu gurunya aja gantian kan, satu kelas berapa? 20? 13. Nah apalagi sedikit itu lebih enak banget, 13 kan bisa bergantian. 13 udah banyak ya. Saya biasa 40 soalnya sekelas. 40 satu kelas, belum lagi pindah kelas. 200 lebih sisa saya. Berapa? 500 kayaknya. Mungkin kalau 13 kelas, 13 kali 40 tuh berapa coba? Aduh luar biasa, makanya gak apa-apa. Kalau ibu-ibu di sini kan apa ya, ketemu lagi kan, bisa satu laptop ini kan gantian, maksudnya hari ini siapa dulu gitu kan, bisa gitu. Memperkenalkan teknologi ya. Kalau misalkan handphone tidak memungkinkan gitu, kalau Upin kan disediakan sekolah, nah kita bisa sesuaikan gitu kan. Nggak harus juga memaksakan, harus sediain tablet dong, nggak gitu juga. Itu belum merdeka berarti kan. Kemerdekaan itu disesuaikan dengan kesiapan ya, kekuatan sekolah gitu. Kita memanfaatkan aset yang ada aja. Aset yang ada apa di sini? Oh di sini udah ada proyektor, bisa dimanfaatkan, bisa bergantian. Kalau proyeknya hanya satu misalkan ya, bisa bergantian. Anak-anak tuh nggak harus gitu-gitu terus gitu, pembelajaran itu bisa memanfaatkan teknologi. Itu anak-anak jauh lebih seneng gitu. Ya apalagi kalau suruh gambar gitu ya. Tapi saya nggak bayang juga ya, anak PAUD benar-benar bisa deh ya. Bisa lah ya. Bisa ya. Kalau SMA kan memang udah bisa mandiri gitu ya, hal tersebut. Bisa anak-anak belajar di lab misalkan, kita ngedit di Google Slide. Tapi banyak loh ibu, jangan salah gitu, anak-anak juga yang pernah nggak bikin slide PowerPoint gitu ya? Nggak pernah katanya. Pernah lihat? Pernah ibu gurunya, pernah diajarin? Nggak pernah. Terus saya ajarin
Maksudnya bukan ngajarin ke TIK-nya, tapi misalkan kalau saya materinya deskriptif teks, mendeskripsikan sesuatu, yuk ditulis deskripsinya di di Google Slide misalkan anak-anak. Misalnya ini udah sediakan template-nya, kalian tinggal mengisinya aja. Jadi dikirim di Google Classroom, nanti anak-anak bisa mengakses bareng-bareng. Mungkin yang fresh graduate nih, pernah kan mungkin di Google Docs satu file tapi bisa ngedit bareng-bareng gitu. Pernah nggak? Ya, biasanya pakai apa? Apanya? Ininya, aplikasinya. Yang kayak gitu ya? Enggak, kalau ngetik misalkan ada project apa bareng-bareng misalkan, pernah nggak? Real time, anak-anak bisa atau kita bisa ngedit bersama gitu loh. Itu mah dari ini forum dosen yang ada. Ya, misalkan ada tugas gitu tuh, ada tugas yang membuat slide presentasi satu kelompok, itu slide presentasi satu kelompok yang harus diedit bareng-bareng, tapi nggak usah kumpul juga gitu tuh. Ada di mana itu bisa bareng-bareng gitu loh. Pernah dengar nggak sebelumnya? Belum pernah dengar ya. Nah, itu memanfaatkan Google Slide. Jadi secara real time, kalau saya misalkan nih kegiatan guru penggerak ya, nah di pendidikan guru penggerak itu satu kelompok, itu kan nggak mungkin ketemu. Saya ngajar, sibuk, teman saya juga ngajar, tapi harus selesai proyek tersebut bareng-bareng gitu tuh. Nah, itu bisa ngedit secara real time, secara bareng-bareng dengan mengirimkan linknya aja. Nah, itu anak SMA itu kita ajarin hal seperti itu aja udah seneng banget gitu tuh. Ya, nah nanti deh itu lain sesi ya, nanti untuk pelajaran berikutnya emang apa ya. Itu bisa, misalkan ibu di sini Bu Ida butuh nilai misalkan ya, satu sheet, Bu Ida di rumahnya dan ibu-ibu juga di rumah, tapi bisa ngirim bareng-bareng, tapi bukan ngirim lewat terus nanti isi ya gitu, bukan gitu. Jadi bisa secara real time gitu. Udah dikirim linknya itu kan di Google Docs ya, itu mah itunya yang Excelnya itu. Oh iya sejenis itu, tapi yang Excelnya itu Google Spreadsheet ya, di spreadsheet, jadi bisa isi dimanapun gitu kan. Jadi secara real time. Nah, itu anak-anak SMA juga nggak tahu ternyata kita bisa ya, jadi bisa ngumpulin gitu kan. Di satu file ya, kita juga bisa melihat nih yang lagi ngerjain yang enggak, lalu email mereka yang masuk gitu. Anak-anak SMA senang banget karena itu sesuai dengan kodrat mereka yang dengan teknologi. Jadi bukan berarti kalau ngajar bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya doang, tapi bukan berarti ngajar teknologi top, tapi ada kalau bahasa Inggris misalkan dikolaborasikan dengan teknologi gitu. Nah, mungkin ibu-ibu di sini bagaimana mengajarkan anak-anak PAUD tapi masih berhubungan dengan teknologi, mungkin ibu-ibu lebih paham gitu ya. Kalau saya nggak bisa memberikan contoh nih, kasih guru PAUD soalnya ya. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya selalu menggunakan filosofi beliau karena ini bapak pendidikan kita ya, yang kita harusnya berkiblatnya ini ke sini. Dan ini sudah ruhnya pendidikan itu dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita berpikirnya kurikulum merdeka itu dari luar negeri yang mengadopsi, bukan. Sebetulnya ini dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau itu zaman dulu nih, tahun 1934 ya, sudah menyatakan seperti ini. Maksud pendidikan itu adalah menuntun, ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita menuntun mereka supaya bahagia, selamat dan bahagia. Ya, bukan berarti bahagia nggak diajar, itu nggak selamat nanti sebagai anggota masyarakat, dia nggak selamat, nggak bisa ngapa-ngapain. Kan kita mengantarkan entah itu sebagai dia sebagai manusia diri sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Gitu ya. Kalau kita biarkan aja nggak belajar, ya dia nggak selamat dan nggak bahagia nantinya kelak dewasanya kan, gitu. Nah, selama ini kita berpikir yang salah entah dari siapa itu, makanya tanda tanya, ya. Selama ini berpikirannya pendidikan itu, maksud pendidikan itu adalah mengajar, itu tuh mengajar aja, padahal bukan mengajar. Guru itu menuntun, ya, menuntun anak-anak. Ayo kerja kelompok, gurunya tinggal ke kantor ngobrol, nggak ada sekolah di sini ya, ibu kepala sekolahnya nongkrong terus ya.
Terus sekolahnya segini, kalau SMA kan luas ya, jadi nggak ketahuan, nggak ada kepala sekolah, kasih tugas aja, anak-anak diskusi, gurunya ke kantor, ke kantin atau lain sebagainya gitu ya. Yang penting udah ngajar, kayak ngajar, tapi dia nggak menuntun gitu ya. Jadi nggak, pendidikan itu menuntun, bukan hanya sekedar mengajar, nggak ada isinya gitu, tapi kita menuntun. Anak-anak boleh pakai handphone, tapi kita tuntun, bukan berarti dilepas gitu aja. Anak-anak bukanya YouTube yang enggak nanti di belakang, karena kita tidak menuntun. Nah makanya itu maksud pendidikan itu adalah menuntun, bukan mengajar ya. Nah segala materi pelajaran selama ini yang salah, semua materi pelajaran. Nah di kurikulum Merdeka ini sesuai dengan bakat dan minat anak-anak gitu, disesuaikan ya. Selama ini kan kita semua materi pelajaran mau tidak mau, kalau SMA itu 14 bahkan sampai 16 mata pelajaran, suka tidak suka harus gitu kan ya. Ya semua materi pelajaran pada anak-anak agar mereka mencapai nilai rapor tertinggi katanya dan menjadi juara kelas. Dan ini bukan lagi, udah nggak zamannya lagi ya. Jadi anak-anak itu belajar kita tuntun supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bukan untuk rapatnya biar tinggi. Nilai rapor tertinggi juga kalau nggak kompeten buat apa, nggak paham apa-apa. Kadang anak-anak nilainya 90, ditanya what is your name aja nggak ngerti gitu kan. Gitu. Jadi nggak sesuai gitu ya. Nah, karena selama ini nilainya ada KM itu ya, nilai rapotnya jadi gede-gede gitu ya. Nah, yang dapat berprestasi di banyak lomba katanya gitu. Ternyata ini bukan filosofi dari Bapak pendidikan kita gitu. Ini pemikiran yang salah, nggak tahu pemikiran siapa, makanya tanda tanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tujuan pendidikan itu sekali lagi jadi menuntun ya, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak tersebut. Jadi kembali ke kodratnya anak-anak lagi gitu. Selanjutnya, nah ya, perubahan paradigma nih gitu ya. Perubahan paradigma implementasi kurikulum ya, dari arahan yang dulunya itu berpusat ya, arahan pusat menuju otonomi profesional guru sebagai aktor pembelajaran. Jadi kalau dulu tuh semuanya ini dari pusat, diberi dari pusat gitu, harus ngikutin, harus pakai model pembelajaran ini, model udah diarahkan. Tapi sekarang itu kita tuh diberikan otonomi ya, guru itu sebagai aktornya, sebagai aktor pembelajaran. Nah ini di sini manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya lahir batin tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung pada orang lain, tapi bersandar akan kekuatannya sendiri. Gitu. Jadi apa namanya? Ya tergantung kitanya gitu. Tidak harus, makanya satu sekolah dengan sekolah lain bisa saja berbeda. Ya kan aset mereka berbeda dengan aset yang kita miliki gitu. Nah itu ya, jadi merdeka itu tidak tergantung kepada orang lain gitu ya. Guru merdeka dalam berpikir dan bertindak untuk menumbuhkan potensi murid. Jadi kita diberikan keleluasaan ya, termasuk dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Salah dan benar bukan ditentukan oleh instruktur dari pusat, melainkan oleh refleksi guru tentang dampak pada pembelajaran. Jadi nggak ada yang salah benar, tapi kita merefleksikan diri, si anak tersebut udah menjadi anak yang soleh belum mungkin gitu ya, sudah beriman dan bertakwa belum gitu. Itu tergantung dari refleksi ibu-ibu di sini, bukan ditentukan oleh pusat lagi gitu. Oke, nah ini sebetulnya video juga nih, ini bisa ditayangkan, sebenarnya bisa diklik nih kalau nyambung ke internet nih ya. Ini ada sekolah hewan di sini ya. Ini ilustrasi mengapa kita harus merdeka dalam belajar ya. Selama ini kita itu harus mempelajari banyak mata pelajaran, sementara anak tersebut tidak membutuhkan gitu. Selama ini kita masih adanya ranking 1, 2, dan 3. Apalagi anak takut ya, dikasih piala, yang lain nangis sama mamanya. Ya enggak, iya kan? Kayaknya enggak berkeadilan gitu tuh. Ya makanya nggak ada lagi anak yang paling cerdas, paling pintar, nggak ada lagi yang seperti itu. Saya paham benar waktu anak-anak saya TK gitu, gitu ya, piala terusnya ke emaknya, ada yang nangis beneran gitu kan. Karena yaitu pembelajaran yang kompetisi, adanya perankingan.
Di beberapa sekolah masih ada, gitu ya. Saya nggak terima kalau pas, ya aja kalau pas anak saya ranking 1 mah seneng ya. Kalau pas anak saya rankingnya belakangan saya nggak terima, wah, gitu ya. Kayaknya apa ya, menurunkan harkat martabat ya. Apalagi kalau ditampang ranking 1 sampai 25, siswanya 25, ya nggak berperasaan banget gitu kan ya. Terus anak tersebut yang tadinya percaya diri down, dan itu terkenal dan itu membekas di anak sampai besar, apalagi dari takut gitu ya. Anak yang SD SMP aja membekas banget. Dan anak yang punya yang apa namanya ya, dinominasikan yang the best itu, bukannya dia menjadi orang yang humble, tapi dia yang arogan ya, yang tinggi hati. Saya memang orang paling pinter gitu kan, sehingga nggak mau berteman lagi dengan kalian gitu ya. Nih ya, tuh anak-anak kan stres, akhirnya manusia robot. Proses pendidikan yang membelenggu, robotisasi ya, ilustrasi pendidikan kita saat ini. Adanya perankingan, terus kita dijejelin banyak mata pelajaran, terutama kalau SMA ya, gitu terlalu banyak banget ya. SD itu udah banyak banget, bukunya tebal-tebal banget. Ya, anak saya kalau dilihat itu masih ngejar kurikulum, 1 bulan 1 buku katanya, 2 lembar aja belum paham. Saya hanya nggak ngerti karena udah baca, kerjakan soal, lanjut aja. Ditanya astagfirullah nggak paham, 2 lembar aja. Ini mau tema A, tema B sampai masih membelenggu ya. Masih membelenggu pendidikan ini, proses pembelajaran yang membelenggu. Ini kalau ditayangkan videonya, ini video sekolah hewan sebetulnya. Video sekolah hewan itu diumpamakan, ini kan ilustrasi ya, bukan berarti murid kita hewan juga, bukan. Jadi murid kita di sini nih ada, misalkan di sini ada bebek, pakai saya lupa cari. Oh iya, ada bebek, ada singa, mungkin ada jerapah dan lain sebagainya ya. Dan ini kan mereka punya potensi masing-masing ya, punya bakat masing-masing. Tapi di sekolah hewan ini, jadi saya ceritain aja ya, sekolah hewan ini dia menerapkan kurikulum dengan berbagai mata pelajaran. Ada mata pelajaran renang, lompat, lari, dan lain sebagainya. Dan semua itu harus dikuasai oleh semua hewan ini. Sementara ini kodratnya si bebek ini kan nggak bisa lari, gitu kan. Dia pandainya berenang misalkan gitu ya, pandainya renang. Karena dipaksakan harus bisa lari, akhirnya dia sampai berdarah-darah karena tidak lulus untuk ujian berlari gitu. Dan dia potensinya di renang karena tadinya mengejar supaya bisa lari, karena kakinya berdarah, akhirnya dia renang juga nggak bisa gitu. Akhirnya potensi yang ada pada dirinya itu jadi hilang gitu, karena terlalu memaksakan, terlalu banyak mata pelajaran yang harus dia kuasai. Bahkan ada tupai harus lari, harus terbang gitu kan, harus terbang. Sementara dia tidak bisa terbang misalkan gitu. Ya, jadi memaksakan si kelinci harus bisa terbang. Jadi kalau diklik ini nanti Bapak Ibu ternyata oh iya ya, ini kita pendidikan terlalu membelenggu, terlalu memaksakan. Bahkan metode pembelajaran ataupun materi ajar yang kita ajarkan ke anak-anak itu semuanya disamaratakan. Sama halnya dengan sekolah hewan ini, semuanya harus bisa renang, semua harus bisa lari, semua harus bisa terbang. Gimana jerapah suruh terbang? Kan nggak bisa gitu kan. Kita memaksakan itu semua gitu ya. Nah ini robotisasi ya. Kemudian nah ini dimanakah ruang kerja guru sesungguhnya ya? Di alam pikiran ya, rasa dan hati nurani. Jadi di kolbu kita manusia. Kalau kata Bapak Ki Hajar Dewantara itu olah pikir, olah hati, olah rasa, olah karsa, dan olah raga ya. Mendidik adalah membimbing siswa untuk melewati perjalanan dari dalam hati ke arah beragam cara yang benar untuk melihat dunia dan menjadi seseorang di dunia gitu. Jadi dari dalam hati itu anak-anak itu harus belajarnya ya, dengan berbagai cara tentunya. Dan berbagai cara itu gurunya menggunakan berbagai metode, berbagai cara. Gak bisa satu metode untuk semua anak disamakan gitu ya, gitu. Sehingga anak-anak itu bisa menjadi seseorang gitu ya di dunia. Dan tujuan pembelajaran sebenarnya adalah menguasai hal-hal baru dan menjadi pusat perhatian adalah mencari strategi-strategi untuk belajar. Jadi kita tuh terus aja mencari strategi gitu ya. Kalau ibu-ibu di sini untuk PAUD ya tadi tuh ya, kalau selama ini belum menerapkan nih teknologinya di mana gitu kan ya, atau menerapkan supaya anak-anak think globally, act locally gitu ya, yang
tadi tuh berkebinekaan global gitu kan ya, berkebinekaan global, dimana menyisipkan sedikit bahasa Inggrisnya misalkan gitu ya, yang seperti itu gitu kan ya. Ya, menemukan strategi-strategi untuk belajar saat ada ketidaklancaran itu bukan berhubungan dengan kecerdasan murid. Jadi kalau anak-anak belum paham itu ketidaklancaran itu kan anak-anak belum bisa mencapai gitu ya. Bukan berhubungan dengan kecerdasan murid. Oh, si anak itu bodoh, si anak itu pintar karena sudah bisa menguasai ini itu, bukan. Tetapi ini hanya berarti strategi-strategi yang tepat belum ditemukan. Jadi kita belum menemukan strategi yang tepat untuk anak didik kita, sehingga anak tersebut belum paham. Itu bukan berarti anak tersebut bodoh, bukan gitu ya. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan kecerdasan. Bahkan ini kata Puskur itu pernah menyatakan bahwa Tuhan itu tidak menciptakan produk yang gagal, katanya gitu ya. Hanya saja kita sebagai guru kadang mengukurnya yang belum tepat gitu, dan strategi yang kita gunakan belum tepat untuk anak didik tersebut gitu. Sampai mungkin tadi ada anak-anak kelas 3 baru belajar baca gitu kan ya, itu bukan berarti dia bodoh, tapi belum menemukan strategi yang tepat. Ternyata ini kalau diajarin bisa gitu kan, selama ini berarti gak diajarin gitu kan. Jadi bukan anaknya yang salah gitu. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecerdasan si anak tersebut kalau tidak ada kelancaran gitu. Jadi kalau anak tersebut ada yang sulit gitu ya, itu strategi kita yang belum tepat gitu ya. Bahkan waktu itu pernah saya melihat ada video ikan harus terbang. Pernah lihat nggak videonya? Ikan harus terbang. Jadi asesmennya itu tidak, asesmen itu penilaian ya, mengukur kecerdasan seseorang itu nggak pas gitu loh ya, memaksakan ikan harus terbang gitu, sementara bebek harus lari, misalkan harus lari kencang gitu ya. Jadi strateginya yang kurang tepat gitu ya. Nah ini ya, kalau sekarang itu pembelajaran lebih mendalam dan bermakna ya. Nah ini keunggulan kurikulum Merdeka ya, lebih sederhana dan lebih mendalam. Nah yang masih selama ini masih mengkhawatirkan mungkin ya, jadi kurikulum sekarang itu lebih sederhana, fokus pada materi yang esensial, materi-materi yang penting aja, dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Jadi gak ada lagi tuh kelas-kelas, kalau sekarang itu fase ya, fase belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan lebih menyenangkan. Kemudian keunggulan kurikulum Merdeka juga lebih merdeka, baik bagi peserta didik, guru maupun sekolah. Kenapa? Karena tidak ada program peminatan, khususnya untuk SMA ya, tentunya peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian untuk guru mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Tidak dikejar-kejar kurikulum, tapi disesuaikan dengan capaiannya, jadi sesuai dengan fasenya aja gitu. Kemudian sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum, tidak lagi dari pusat gitu kan ya, dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Sehingga kurikulum yang ada di perkotaan dengan yang di pegunungan, di pesisir pantai akan berbeda-beda karena disesuaikan. Makanya nggak ada, kok di sana loh kurikulumnya benar, kurikulum Merdeka itu seperti itu, enggak juga. Jadi setiap sekolah pasti akan berbeda-beda dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Gitu, nggak ada template khususnya, gitu, nggak ada yang ini benar, yang ini salah. Tuh, ya. Jadi sekolah itu memiliki kewenangan, ya. Kemudian lebih relevan dan interaktif, pembelajaran melalui kegiatan proyek. Jadi nanti anak-anak itu ada proyek ya, memberikan kesempatan lebih luas pada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan ya, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi nanti anak-anak itu selain materi pelajaran ada juga pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena tadi tujuannya kan di 6 elemen tadi kan gitu, sehingga bukan hanya diajarkan tentang materi saja, tapi ada penguatan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila tersebut gitu. Nah ini keunggulan-keunggulannya. Dan dalam pemulihan pembelajaran sekarang sekolah diberikan kebebasan ya dalam menentukan. Nah bisa pilihan 1 yang mandiri belajar, mandiri berbagi, pilihan 2, dan pilihan 3 kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi ini bukan gaya-gayaan kurikulum, itu mah hebat udah kurikulum Merdeka gitu ya, bukan, tapi ini disesuaikan dengan
kesiapan sekolah. Sekolah siapnya di mana? Saya baru siap di pilihan nomor 1, saya siap di nomor 2, atau tanggunglah saya langsung aja kurikulum merdeka. Toh beberapa sekolah sudah menerapkan dan berhasil katanya gitu ya, karena lebih fleksibel, lebih relevan ya. Nah, kurikulum merdeka, apanya yang merdeka katanya ya? Apanya sih yang merdeka ya? Nah, guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan para siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran tentunya ya. Itu kenapa harus memanfaatkan teknologi? Karena dipersiapkan untuk mereka saat di usia produktif. Bukan berarti anak tersebut supaya tambah kecanduan, bukan juga, tapi bagaimana memanfaatkan untuk pembelajaran gitu ya. Kemudian pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi yang holistik. Itu karakter, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila ya. Dan juga di sini lebih project nih ya, pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis project yang dilakukan di dalam dan atau di luar kelas untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi nanti anak-anak itu apa namanya lebih banyak melakukan project gitu ya, dibandingkan apa namanya hanya pengetahuannya saja, tapi langsung diminta untuk membuat project. Gitu. Saat membuat project itu anak-anak pasti berkelompok, otomatis itu adalah mengembangkan apa namanya gotong royong gitu, seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian peserta didik? Kan disesuaikan dengan tahap capaian peserta didik gitu ya. Nah, pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian dan kemampuan awal peserta didik. Nah, tapi ini memang masih PAUD, pasti anak-anak kan masih awal banget, masih fondasi ini ya, masih fondasi ini, bahkan belum masuk ke fase. Kalau untuk PAUD, jadi masih belum masuk ke fase itu, ya, masih fase fondasi, masih dasar sekali. Nah, saya juga di sini khawatir salah penyampaian juga, karena ini saya biasa menyampaikan kan untuk tingkat paling untuk SMA seringnya ya, meskipun untuk PAUD waktu saya menyampaikan hanya sampai ke kelebihan-kelebihan ini saja. Adapun untuk dalamnya itu semuanya sebetulnya ada di platform Merdeka Mengajar gitu. Nah, tadi tuh kalau yang pilihan 1, 2, dan 3 itu kan mereka mandiri, namanya juga secara mandiri ya kan. Makanya sekolah itu belajar secara mandiri. Terus mandirinya gimana? Belajar dari platform Merdeka Mengajar gitu. Nah, takut salah penyampaian saya juga gitu ya. Nah, ibu-ibu di sini diharapkan bisa secara mandiri belajar melalui PMM, dan setahu saya untuk PAUD anak bangsa ini alhamdulillah sudah resmi menjadi sekolah penggerak ya. Insya Allah ya, sudah keluar ya ininya ya, surat edarannya. Jadi bukan lagi yang memilih tadi itu memilih pilihan 1, 2, dan 3 ini. Kalau pilihan 1, 2, dan 3 ini sekolah juga sama mendaftar ya, kemudian secara mandiri belajar, mengadakan IHT secara mandiri seperti ini, kemudian pelatihan mandiri melalui platform yang sudah disediakan. Bukan berarti mandiri berarti pemerintah melepas gitu aja. Kalau waktu K13 itu secara serentak gitu ya, semua sekolah menerapkan, kemudian bergantian dipanggil tuh oleh pusat, ada instruktur nasional sampai ke sampai ke bawah, ibaratnya semua mendapatkan pelatihan, pemahaman yang sama tentang apa itu K13. Tapi sekarang seolah seperti dilepas gitu aja ya, bukan berarti pemerintah melepas itu aja, tapi sudah menyediakan yang namanya platform Merdeka Mengajar. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada pelatihan dari pusat ke instruktur nasional sampai provinsi, kabupaten, ke bawah, ibaratnya seperti main bisik-bisikan itu ya. Maksudnya bisik-bisikan itu kalau di TV itu ada games ya. Kata ini misalkan ngomong apa ya, misalkan kurikulum merdeka, nanti kesananya cuma ngedengar kurikulum, nanti kesono apa hilang gitu loh, nggak nyampe. Ibaratnya seperti informasi itu yang hanyut itu ya, ada yang hilang, ada yang ditambahkan gitu kan gitu. Jadi nggak nyampe sampai ke bawah itu gitu. Apa yang diinginkan oleh pusat ke bawah itu nggak nyampe gitu. Makanya saya juga khawatir salah dalam penyampaian gitu ya. Nah, Bapak Ibu sambil belajar secara mandiri juga melalui platform Merdeka Mengajar, sehingga sinkron nanti apa yang disampaikan. Terlebih lagi ini kontennya yang PAUD. Kalau kontennya yang SMA, insya Allah saya bukan mahir juga, tapi insya Allah
paham gitu ya. Nah ini khawatir saat penyampaian dan untuk pilihan-pilihan ini memang secara mandiri boleh memanggil instruktur misalkan ya ataupun narasumber. Kemudian yang terpenting yaitu ada semua di platform Merdeka Mengajar. Jadi itu langsung pelatihan dari pusat dan bapak ibu lagi ibu-ibu semua yang langsung menyerap gitu loh, pemahamannya langsung dari pusat. Nggak ada lagi salah seperti main bisik-bisikan gitu ya, nyampe ke ujung mah apa nggak kedengeran salah gitu kan. Ataupun sama halnya ketika ada kasus apa terus ada yang ngegosip ini ada ditambahin, ada yang dikurangin gitu kan. Nah jadi sekarang tidak ada polanya seperti dulu waktu K13 pelatihan dari instruktur dari pusat, instruktur provinsi, kabupaten. Kenapa? Karena ada informasi yang miss, bahkan ada yang dilebih-lebihkan gitu. Untuk menghindari itu semua, pemerintah sudah meluncurkan di bulan Februari kalau tidak salah platform Merdeka Mengajar. Nah diharapkan semua sekolah yang sudah mendaftar ini itu login ke platform Merdeka Mengajar. Terlebih lagi nanti sekolah ini akan menerapkan kurikulum Merdeka yang seutuhnya karena sudah sudah terseleksi, sudah lolos seleksi menjadi sekolah penggerak. Artinya, nah ini keberuntungan ya. Jangan dijadikan suatu musibah. Ini merupakan suatu keberuntungan untuk sekolah ini. Kenapa? Karena sekolah penggerak itu akan langsung mendapatkan pendampingan khusus dari pusat, mungkin melalui BPMP ataupun melalui Balai Guru Penggerak. Jadi meskipun tidak membantu saya, nanti akan ada bimbingan, nanti baik secara Zoom mungkin gitu ya, baik secara daring maupun luring mungkin akan seperti itu. Jadi akan dipantau terus karena sudah menerapkan sekolah penggerak. Jadi kalau menerapkan ini, pilih-pilih ini yang justru kebingungan nih sekolah-sekolah, saya harus ngapain? Belajarlah mandiri melalui PMM-nya aja nggak ngerti gitu kan ya. Sementara platform Merdeka Mengajar itu harus masuk dengan akun belajar.id. Nah, udah punya semua di sini ya? Udah punya belum? Akun belajar.id itu apa juga belum paham mungkin ya. Jadi itu akun yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Bahkan waktu itu Bapak Balai Guru Penggerak ya, Bapak Kepala Balai Guru Penggerak yang secara serentak ya mengundang para kepala sekolah dan operator di satuan pendidikan terkait dengan IKM ini. Sementara IKM ini bisa diterapkan kalau sekolahnya sudah paham di PMM. Nah PMM-nya aja mereka belum paham apa itu PMM. Terus masuknya juga banyak laporan ke saya karena alhamdulillah saya diberikan amanat sebagai Kokapten di Kabupaten Serang. Kebanyakan dari Pak Ud memang yang belum dapat akun belajar.id, belum paham bahkan tentang akun belajar. Tapi tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Kepala, alhamdulillah di sini sudah aktivasi, sudah dapat ya, Bu Dede juga yang tidak ya, kecuali mungkin 2 ibu guru yang baru masuk karena belum masuk Dapodik. Jadi akun belajar itu otomatis diberikan oleh oleh Kemendikbud melalui Pusdatin untuk guru dan peserta didik baik dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA. Jadi anak-anak juga dapat akun belajar tersebut. Kalau selama ini Bapak ibu-ibu terus ibu-ibu sudah menggunakan akun Gmail, nah sebetulnya ini juga akun Gmail, hanya bukan @gmail. Misalkan kalau saya ini Setianingsih @gmail.com, kalau ini Rini Setianingsih @guru.sma.belajar.id, makanya disebutnya akun belajar.id. Sebetulnya namanya akun pembelajaran, tapi domainnya karena pakai belajar.id makanya disebut akun belajar. Nah di sini kalau yang sudah menggunakan akun belajar maka bisa masuk login ke PMM atau platform Merdeka Mengajar, namanya platform Merdeka Mengajar. Nah ibu-ibu di sini bisa melakukan pelatihan secara mandiri tanpa harus ada saya juga bisa. Nah saya mungkin bisa memberikan pencerahan terkait PMM ini sehingga ibu-ibu nanti bisa secara mandiri menguasai apa sih kurikulum Merdeka, seperti apa sih profil pelajar Pancasila gitu ya. Sebenarnya saya juga sudah ada di sini, tapi nanti jangan khawatir karena sekolah ini sudah lolos sekolah penggerak, alhamdulillah
dibandingkan yang masih memilih-milih ini. Mereka gak ada yang menuntun nih, berarti mereka harus belajar secara mandiri, harus mengundang narasumber sendiri. Kalau apa namanya ya, kalau mengundang narasumber kan paling enggak harus nyediain snack dan lain sebagainya kan, repot. Padahal kalau saya mah gak usah tetangga ya, gak usah repot-repot ya, gak usah ya gitu. Kita ngobrol santai aja kan, ini sharing aja ya. Nah kalau misalkan sudah terdaftar menjadi sekolah penggerak, itu justru mungkin akan ada biaya operasional, biaya pulsa lah gitu. Jadi keberuntungan luar biasa PAUD anak bangsa ini sudah memikirkan ya, sudah lolos luar biasa. Berarti ibu kepala sekolahnya juga ditang lagi dong buat Bida, keren ya. Karena ini yang diseleksi kepala sekolahnya ya, seleksi. Jadi ada seleksi esai yang harus berapa karakter itu, ngetik banyak banget. Banyak banget ya, pokoknya menjawabnya itu menjawab pertanyaan esai ya, nggak bisa asal-asalan karena ada minimal jumlah karakter gitu. Ternyata kalau dibutuhkan itu bisa jadi ya, jadi buku ternyata. Nah, gitu. Jadi seleksi berkas dulu, kemudian menjawab esai, bahkan seleksi ngajar juga ya. Seleksi ngajar itu banyak yang enggak lolosnya, dan ini luar biasa. Makanya untuk sekolah penggerak itu tidak harus yang sekolah yang udah hebat katanya ya, sekolahnya yang sarana prasarananya lengkap, enggak juga, enggak seperti itu. Tapi bagaimana kesiapan dan kematangan dari ibu kepala sekolah yang mengikuti seleksi gitu. Terlebih lagi kalau didukung oleh ibu-ibu guru semua di sini. Dan ini merupakan suatu kebanggaan. Jangan dijadikan suatu beban. Karena nanti kalau sekolah penggerak itu akan mendapatkan bimbingan langsung. Nanti tunggu aja tanggal mainnya, tunggu tanggal mainnya. Nanti siap-siap diundang Vikon, misalkan seperti itu. Tapi justru terarah, mungkin akan dijadikan contoh bahkan ya di Kemendikbud. Yang saya lihat-lihat itu yang diundang menjadi narasumber itu sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, di sekolah penggerak, kemudian berhasil gitu, dan ada ada keciri khasan tersendiri gitu ya. Jadi jangan pesimis terlebih dahulu, justru ini menjadi kebanggaan untuk ibu-ibu semua, karena tidak semuanya bisa lolos menjadi sekolah penggerak. Dan jangan khawatir kalau misalkan masih ada kebingungan, saya nanti berapa jam ya per hari dan lain sebagainya. Saya khawatir salah menyampaikan, nanti akan dituntun oleh instruktur langsung dari atau fasilitator dari pusat, karena sudah menerapkan ini sudah menjadi sekolah penggerak gitu. Kalau yang masih pilihan 1, 2, 3 ini nggak dapat pendampingan gitu. Nah ini yang harus mengundang narasumber gitu ya, harus menggali sendiri, sehingga mereka mungkin ya harus gimana takut salah, padahal nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah, karena merdekanya sekolah A dengan sekolah B itu akan berbeda gitu. Bahkan selama ini mungkin sudah punya kurikulum tersendiri yang tidak keluar dari pusat gitu, itu udah merdeka sebetulnya gitu kan. Seperti saya kemarin di SMA Plus Cinangka, karena itu SMA swasta, mereka ada karena SMA plusnya ini apa sih Pak gitu. Oh di sini karena kita mengajarkan ada fikih, katanya ada apalagi ya, pelajar-pelajar agama biasanya apa ya? Iya, akidah lah. Nah itu sebetulnya sekolah Bapak sudah menerapkan kurikulum merdeka, saya gitu. Iya, karena itu kan tidak lagi dari pusat kan. Berarti yang saya tadi ceritakan kurikulum lembaga itu kalau gitu. Bahasakan itu kurikulum lembaga karena ada kurikulum nasional. Iya. Nah, berarti sekarang udah nggak perlu dibunyikan kata kurikulum lembaganya ya? Iya, karena sudah sebetulnya itu kan sudah menerapkan gitu. Jadi setiap sekolah itu memiliki metode sendiri gitu, memiliki model sendiri, bahkan pelajaran sendiri. Tapi harus dilihat lagi memang disesuaikan dengan karakteristik anak-anak, kebutuhan anak-anak gitu ya. Kan kalau misalkan seperti di sekolah Islam misalkan ya, memang orang tuanya dan anaknya yang membutuhkan pelajaran akhlak gitu kan. Memang itu yang diinginkan gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Tapi diingat lagi kalau KOSP itu kan membuat tuh bukan hanya sekolah, bukan pihak yayasan, tapi harus dirembukan baik dengan masyarakat maupun dengan orang tua dilibatkan. Anak-anaknya pengen apa nih?
saya mah pengen anaknya yang berakhlak, pasti orang tua nggak jauh dari itulah, pengen yang mandiri, pengen kreatif. Yang ada di profil pelajar Pancasila itu sebetulnya sudah dirangkum gitu kan, bukan hanya kecerdasan yang anak cerdas aja gitu kan, cerdas di pelajaran aja. Kalau anak cerdas di pelajaran tapi nggak berakhlak juga buat apa gitu kan. Pasti semua orang tua pengen yang nomor satu itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah ada di profil pelajar Pancasila tadi itu, di 6 profil pelajar Pancasila gitu. Jadi nanti kalau belum paham ini jangan khawatir, nanti akan ada pendampingan langsung dari fasilitator untuk sekolah penggerak ini gitu. Jadi kalau saya hanya brainstorming aja mungkin ibu-ibu di sini ya, pemanasan aja tentang apa sih IKM-nya. Yang penting sudah terbuka. Kenapa sih kurikulum harus berubah? Kurikulum itu dinamis ya, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita, menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Saya mau pengen ke kurikulum 2013 misalkan gitu ya, padahal itu yang memberatkan untuk anak-anak, terutama kalau SMA 16 mata pelajaran gitu kan. Meskipun anak-anak memilih, sekarang saya enaknya dong, jangan-jangan matematika nggak ada yang milih katanya gitu. Kalau di SMA gitu, waduh nggak ada yang milih kok matematika. Jangan salah, kemampuan literasi numerasi itu yang nomor 1 ya, literasi numerasi ya, itu nomor 1. Jadi ada mata pelajaran wajibnya juga yang mau nggak mau harus, seperti pendidikan agama itu harus diambil anak-anak, nggak bisa. Kenapa? Karena ya tadi itu ada beriman dan bertakwa kan, beriman dan bertakwa. Terus anak-anak supaya berkebinekaan global harus pintar dalam hal berliterasi kan. Literasi ada di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan gitu ya. Kemudian numerasi, nah pasti ada di matematika kan. Tuh, jadi ada beberapa mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian PPKN gitu ya, karena harus berkebinekaan itu ya, bernalar kritis gitu ya. Kemudian pendidikan agama Islam itu wajib, tapi untuk yang mata pelajaran yang seperti eksak ya, mereka bisa memilih gitu. Tapi bukan berarti ngawur mereka milih gitu aja. Di kelas 10 itu mereka ngambil mata pelajaran waktu SMP, sama dengan waktu SMP ya, sama persis. Nah nanti peminatannya itu sesuai dengan minat anak-anak, tapi bukan IPA IPS lagi. Nanti di kelas 11 dan 12. Kalau 12 itu sesuai dengan pilihan waktu kelas 11. Dan pemilihan itu berdasarkan ngobrol dengan BK. Jadi diskusi si anak tersebut dengan guru BK, kamu nanti udah gedenya pengen jadi apa? Saya pengen jadi dokter, tapi saya nggak mau belajar biologi misalnya. Nggak bisa. Kalau kamu mau menjadi dokter, kamu nanti kelas 11-nya ngambil biologi, fisika, misalkan gitu. Jangan karena saya mau takut sama guru ini nggak mau ngambil pelajaran ini, nggak bisa. Jadi nah, itu peran BK, harus ngobrol cita-cita mereka ke depannya pengen apa gitu. Saya mau pengen menjadi pemandu wisata misalkan, saya ingin di PR misalkan, jadi PR ya, tapi saya pengen di IPA kan, yang nggak bisa. Kalau PR berarti ambil jurusan bahasa gitu. Jadi seperti itu ya, tidak ada jurusan. Kalau sekarang kan adanya penjurusan, dan sebetulnya lebih enak, lebih nyaman dengan dengan kurikulum merdeka ini, disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Adapun di sini kan ada pelajaran lembaga tadi itu ya, ada pemilihan lembaga, tapi dikembalikan itu apakah yang dibutuhkan anak-anak gitu ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, kebutuhan dan keinginan dari orang tua juga. Karena KOSP itu bukan lembaga yang membuat gitu ya, meskipun secara dokumen lembaga yang menyiapkan, tapi hasil diskusi dengan masyarakat, dengan keluarga ya, dengan orang tua gitu, dengan orang tua siswa gitu, dan dengan keinginan siswa tersebut gitu. Jadi hari ini saya juga tidak terlalu banyak mungkin ya, karena nanti nggak usah khawatir, nanti ada pendampingan kalau untuk sekolah penggerak nih. Kalau saya ini misalkan ini hal mendasar juga nih ya, pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian dan kemampuan awal peserta didik itu yang seperti apa sih, bagaimana cara melaksanakannya. Nih, cara melaksanakan pembelajaran sesuai tahap capaian ini, melakukan asesmen diagnostik terhadap level pembelajaran peserta didik, kemudian mengelompokkan peserta didik dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Lakukan asesmen diagnostik itu apa sih gitu kan? Nah, asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal, tapi bukan pretest gitu ya. Jadi ada 2 asesmen diagnostik itu sebetulnya.
ya. Ada kognitif dan non kognitif. Kalau kognitif untuk mengetahui kemampuan awal. Nih kalau PAUD kan baru awal nih, saya juga nggak tahu nih kalau kemampuan awalnya seperti apa, kan nggak mungkin dites suruh baca kan ya. Kalau SMA kan kita kasih soal SMP gitu untuk mengetahui kemampuan awalnya. Kalau pelajaran matematika misalkan nggak bisa nih ngajar langsung bangun ruang tanpa anak-anak mengetahui dulu perkaliannya gitu. Seperti yang tadi saya lihat, misalkan ada anak yang udah kelas 3 tapi baca aja belum bisa gitu kan. Nah itu harus dites dulu di awal, jangan sampai anak tersebut disamakan dengan anak yang lainnya satu kelas. Gak bisa, dites dulu kemampuan awalnya gitu, bacanya bagaimana gitu kan. Ya itu untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian peserta didik tersebut. Jadi diberikan assessment kognitifnya dulu, kemudian non kognitifnya juga. Non kognitif itu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi anak-anak. Kalau anak PAUD mah nggak ada masalah gitu ya. Kalau anak SMA itu kan complicated anak-anaknya. Bagaimana pergaulan di luar, kita perlu tahu bagaimana kondisi keadaan di rumah, bagaimana kamu perasaannya saat di sekolah. Jadi 3 hal tersebut harus kita ketahui, dan ini banyak yang belum lakukan memang. Jadi kita perlu mengetahui hal tersebut supaya kita tidak menjudge si anak tersebut, menyamaratakan gitu. Kalau di sini kan enak hanya 13 tuh, enak nanyanya gimana kondisi di rumah gitu kan ya, mengelompokkannya lebih enak gitu. Kalau saya kan ngajarnya banyak banget siswanya ya, nah itu harus disesuaikan gitu. Si anak ini saya nggak bisa, anak ini misalkan kamu harus maju ke depan saat speaking test gitu ya, speaking karena pelajaran bahasa Inggris ya, speaking. Sementara si anak tersebut ternyata pemalu misalkan. Kenapa pemalu? Ternyata anak broken home, saya hanya tinggal dengan kakak saya, orang tua saya bercerai dan lain sebagainya gitu kan. Nah kita nggak bisa menjudge anak tersebut, makanya di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran dilakukan, kita harus melakukan assessment non kognitif ini gitu. Dan ini banyak yang belum dilakukan, akhirnya kita menjudge, menyamaratakan si anak tersebut bodoh, diem aja, suruh ngomong nggak bisa, padahal bukan seperti itu. Nah kita tidak mendiagnosa dulu, makanya kita perlu diagnosa. Kita tuh ibarat dokter, kita mau memberikan obat kan harus didiagnosa dulu si anak ini bagaimana keadaan kondisi psikisnya gitu kan. Cuma di awal pembelajaran anak saya SD tiba-tiba suruh cerita liburannya bagaimana. Anak saya nggak liburan, kasihan kan ya. Iya, anak SD suruh cerita tentang liburan kamu, yang nggak liburan Miss bingung, miminya sibuk terus nggak liburan. Kasihan kan. Jadi nggak mendiagnosa dulu si anak tersebut gimana gaya belajarnya, kondisi di rumahnya seperti apa, kan perlu diketahui itu, sehingga kita akan memperlakukan berbeda terhadap anak-anak itu gitu. Nggak bisa semua disamaratakan aja gitu kan, sehingga kita menjudge salah gitu. Kita memberikan metode pembelajaran yang salah, akhirnya memberikan assessment yang salah, udah salah seterusnya karena diagnosa di awal salah gitu. Langsung jeger kita kasih obat, anak pusing dikasih obat batuk gitu kan, nggak nyambung gitu kan ya. Anak pemalu suruh cerita ke depannya nggak bakal bisa. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan kondisi dia, insya Allah potensinya akan melejit gitu. Makanya ini perlu di awal ini assessment kognitif dan non kognitif untuk mengetahui kesejahteraan psikologi si anak tersebut gitu. Ini banyak yang belum ya. Anak saya waktu itu waktu SD nih, anak nomor 2 saya waktu itu dia sekolah ya, kemudian banyak banget PR tiap hari di LKS nih ya. Di LKS saya emaknya punya baby waktu itu karena dia masih SD ya, punya bayi kembar, punya adiknya juga yang masih TK. Jadi 2 SD 1 TK bayi. Terus yang nomor 2 itu ya terabaikan lah, saya lebih ngopenin yang TK dan ini kan ya yang bayi kan nggak ngerjain PR, nggak ditanya kenapa dan apa lagi, udah dikeluarkan di kelas, dihukum gitu kan. Terus ketika bagi rapot, anak ibu nggak ngerjain PR gini, tahu nggak latar belakangnya, gimana kondisi anak di rumah gitu kan gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Bukan dia nggak mau mengerjakan, tapi gurunya juga keterlaluan tiap hari ngasih PR juga gitu kan ya. Diperiksa nggak, periksanya tuh koreksi bareng-bareng. Kamu tuh tiap hari PR, belum lagi A, B, C, D itu. Biasanya A misalnya pilihan ganda 20, B-nya pertanyaan esai, C-nya itu yang menjodohkan, misalkan kayak gitu tiap hari kayak gitu. Terus PR besoknya di sekolah tuh hanya dibahas bareng-bareng gitu kan. Bahas bareng-bareng, habis jam pelajaran habis, PR lagi gitu aja, cuma bahas soal doang. Kapan meriksanya? Ya periksanya silangnya itu saat membahas itu
kapan ngajarnya ke anak-anak kayak gitu kan? Itu kan anak-anak disuruh ngerjain sendiri kan gitu. Nah, kasihan kan kalau anak-anak seperti itu. Jadi tanpa didiagnosa dulu kondisi anak seperti apa di rumah gitu kan. Nah, kita perlu di awal pembelajaran ini mengetahui itu semua. Mungkin kalau Pak Udi itu bisa berdialog dengan orang tuanya, tapi juga dengan siswanya. Gimana kabar kalian hari ini? Udah siap belajar belum? Gitu kan ya. Itu diagnosa juga sebetulnya di awal pembelajaran gitu ya. Kalau mau dibuat di sticky note misalkan ya. Nah, tapi anak PAUD belum bisa nulis ya. Langsung aja mungkin ngomong ya kalau anak PAUD ya. Bisa juga memang kalau non kognitif itu bisa melalui gambar gitu ya. Tapi ini untuk asesmen kognitifnya dulu ya. Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Tapi ini kan memang masih PAUD ya, belum ada pelajaran sebelumnya ya. Ya ini berarti nggak usah ya, karena belum ada ya. Kalau PAUD kan benar-benar fondasi ya. Nih bahkan penyusunan soalnya pun seperti ini nih. Ya 10 soal misalkan, kalau memberikan soal tuh biasanya kan kalau di SMA tuh seperti pretest gitu. 10 soal berarti semua sesuai dengan kelasnya. Padahal seharusnya 6 soal itu satu kelas di bawahnya. Makanya itu anak PAUD nggak ada soal sebelumnya kan. Jadi nggak usah ya. Gitu. Ini persiapan non kognitif nih ya. Kalau non kognitif siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah ini kan bisa nih, bisa menanyakannya atau bisa membuat gambar ibu gurunya gitu kan ya. Pilih yang mewakili perasaan kamu saat ini gitu ya. Jadi anak-anak bebas memilih nanti mengekspresikan gitu. Kalau saya dulu sebelum pandemi kan pembelajaran masih pakai WA, pakai Google Classroom. Sudah siap belajar bahasa Inggris belum gitu ya. Nah, gimana perasaan kamu saat ini? Coba itu tunjukkan dengan emot gitu ya. Nah, anak-anak itu beragam emotnya itu gitu ya. Bisa seperti itu ya. Jadi bisa membuat alat bantu. Kita menyiapkan alat bantu gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian bisa juga buat pertanyaan tentang aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci, misalkan apa saja kegiatan kamu selama belajar dari rumah gitu ya. Hal yang paling menyenangkan, tidak menyenangkan, apa harapan kamu gitu ya. Jadi ke anak juga kan lebih personal ya gitu, menanyakan nggak langsung materi. Dan kalau PAUD materinya apa Bu biasanya? Yang sekarang itu aku bangga yang bulan Agustus Cinta Indonesia ya, aku belum ya. Oh iya, sesuai berarti ya. Oke, sesuai ya. Yang bulan depan aku bangga menjadi warga Kota Serang. Oh iya. Kan tema sendiri kan? Iya. Maksudnya setiap sekolah pasti nggak sama.